Ini dulu ada yang bertanya varigata ya, varigata ID yang sama seperti ini. Beberapa juga apa itu di pot batangnya selengan tapi julur ndak karuan. Kalau ingin bentuknya bagus ya, yang julur-julur ya, yang julur-julur itu bisa ditata ulang ya, bisa ditata ulang dengan memotong agak pendek-pendek. Sayangnya di sini nggak ada contoh untuk membuatkan apa itu demo lah istilahnya ya, itu nggak ada contoh. Jadi bisa kalian potong pendek-pendek, disetting ulang kalau ingin cantik. Kalau apa itu pohonnya seperti yang dikirim di inbox itu kan julur-julur ndak karunya, itu bisa dipotong-potong ulang dekat nih ya, dekat batang utama ini. Tapi cara motongnya ya, bagian bawah usahakan pastikan ya bagian bawah ini agak panjang ya, memutar panjangnya seimbang lah, hampir seimbang. Semakin ke atas ini semakin mengerucut. Potong aja, digunduli, nanti akan tumbuh tunas di situ. Kalian bisa lakukan pangkas-pangkas atau apa itu bisa melakukan pengawatan ya. Jadi cara proses untuk apa ini pemruningan ya, potong pucuk pruning ini sama dengan daun lebar, cuma ya jenis varigata itu untuk ini ya, untuk ini agak lambat tumbuh tunasnya. Meskipun kita memakai media yang super power, tetap agak lambat seperti ini kisanak nih ya. Tuh cara kita potong pucuk pruning seperti ini. Ini nih sudah nggak memakai media penyuburan kisanak ya, ini sudah jadi nggak perlu memakai media penyuburan. Ini media standar yang kita pakai, media tanaman jadi, media siap pajang seperti ini. Sementara tentang sambungan ya, terutama Singapura nih saya kasih bantu jawab. Singapura memang di sini itu tidak bisa disisip disambung pucuk bisa ya. Jadi Singapura itu di sini memang tidak bisa disambung pucuk, bukan tidak bisa, memang tidak kita lakukan sambung pucuk bisa lagi. Nanti akan saya jelaskan secara perlahan. Ini ya, kita selalu memakai batang ori merah Fanta. Bagaimanapun ya, batang stek ori merah Fanta atau bonggol merah Fanta itu dari kulit dan hidupnya itu lebih bagus ya, lebih bagus daripada yang lain, dari Singapura varigata ataupun yang kuning ataupun yang peach. Merah Fanta lebih bagus ke sana. Makanya kita selalu memakai saat sambung-sambung seperti ini bonggol merah Fanta ya, stek merah Fanta seperti ini. Ini kan stek langsung sambung ya, sambung langsung tanam seperti ini ya. Jadi memang Singapura tidak bisa untuk dilakukan sambung pucuk ya, selalu kita lakukan sambung sisip. Ini karena apa? Karena mata tunasnya dekat-dekat seperti ini di sana, terlalu dekat-dekat mata tunasnya. Kalau kalian mau sambung pucuk kan misalnya motongnya tetap di sini di sana ya, di sini ya, di sini. Nah, ini mata tunasnya terlalu dekat-dekat. Sudah pasti suatu saat dia akan bermunculan tunas-tunas seperti ini di sana ya. Dan juga Singapura itu karena mata tunasnya dekat-dekat, dia nggak lurus di sana, nggak lurus. Ini ya, beda dengan lokal. Nah, beda dengan cabang lokal. Lokal lurus. Kalau Singapura, nah, ini agak bengkok mengikuti tunas-tunas nih ya, mengikuti mata tunas ini. Jadi kalau kalian mau sambung pucuk ini, kalian iris misalnya, itu nggak lurus di sana, nggak lurus. Jadi penempatan entresnya saat kalian tusukkan itu kurang tepat, nah, kurang tepat. Dan juga hidupnya itu di bawah 10% di sana ya. Kalau kalian lakukan sambung pucuk, jadi harus sisip seperti ini untuk jenis Singapura. Sementara untuk pengacakan warna ya, cara sambungnya kalian bisa lakukan ya. Ini peach, ini kuning, ini merah Fanta, ini kuning misalnya. Jadi jangan disejajarkan ini peach, kuning itu jangan di sana ya. Jadi diurutkan seperti peach, kuning atau sebaliknya. Itu seperti itu nanti akan acak. Dan untuk stek yang kita pakai seperti ini, Singapura ori merah Fanta, sambungannya cukup warna yang kalian targetkan. Misalnya kan ini kuning, ini peach, ini kuning ya. Jadi merah Fantanya ini oriannya ini di sana, tunas oriannya bisa di sini nanti, bisa di sini nanti pasti ada muncul. Kita pakai nanti ya. Jadi merah Fantanya pakai oriannya. Ini kenapa? Supaya membantu menarik batang stek ini untuk
membesar meskipun perlahan ya, meskipun lambat banget. Beda halnya dengan kalian potong, kalian sisip Ravanta kuning, peach kuning. Nah, kalian tusukkan tanpa membawa entres orianya dari sini, itu sudah pasti batang seperti ini akan berhenti di sana, akan berhenti. Ya, seperti halnya lokal, batang segini kalian sisip. Nah, itu berhenti, sudah berhenti segini saja di sana ya. Bertahun-tahun kalaupun membesar itu lambat banget. Nah, itu ya tentang sambungan Singapura seperti ini. Sementara untuk membuka sungkup sendiri yaitu sebetulnya beda-beda di sana. Kalau Singapura itu di bawah 2 minggu itu sudah bisa dibuka. Kalau daun lebar itu rata-rata 2 minggu atau sekitar 17 hari itu bisa kalian buka. Jadi cara buka seperti ini ya, saya sarankan kalau betul-betul belum bagus pertumbuhannya di dalam ini, kan sudah tumbuh ya, kalau belum bagus pertumbuhannya di dalam plastik ini, kalian bisa hanya buang talinya, biarkan plastiknya saja di sana. Itu selama 3 hari ya, 3 hari baru kalian buka normal, buka biasa. Sementara penjemuran ya, penjemuran seperti ini bisa kalian lakukan 3 minggu ya. Nih seperti ini bisa kalian lakukan 3 minggu atau 20 hari itu bisa kalian lakukan penjemuran seperti ini. Kalau di sini itu enggak ada 3 minggu di sana, itu normalnya lah ya, kita gampang ngomong. Kalau di sini itu rata-rata itu ini ya, kita buka sungkup misalnya ya 3 hari misalnya, itu sudah kita jemur di sana ya, sudah kita jemur. Jadi enggak ada 20 hari, ini seperti ini sudah kita jemur. Untuk apa? Nah, untuk memancing entres-entres ini segera membesar di sana. Memang kerjasamanya entres ini juga sangat erat dengan cahaya matahari. Meskipun agak layu ya pertama kali dijemur, itu lama-lama mereka akan beradaptasi. Ya, mereka akan beradaptasi, akan dirangkul oleh cahaya matahari, kan seperti itu. Jadi ini penjemurannya tidak ada 20 hari, di sini sudah kita lakukan penjemuran. Nih seperti ini kan belum ada 20 hari di sana pertumbuhan seperti ini ya, sudah kita jemur seperti ini. Ini kemarin-kemarin juga layu, tetapi akhirnya sampai sekarang sudah beradaptasi dan geraknya seperti ini, subur seperti ini. Kemudian pertanyaan juga, inspirasi kecil tapi sudah jadi, itu seperti ini di sana. Ini kecil ya, kecil tapi sudah jadi ya. Jadi seperti ini bentuknya ya, tuh. Ini sudah jadi di sana. Jadi tidak memakai media penyuburan lagi, ini sudah jadi. Ya, meskipun kita lakukan potong pucuk pruning ini cara pertumbuhan tunasnya agak melambat ya. Jadi memakai media yang dikurangi nitrogennya seperti ini, kandungan N-nya seperti ini, medianya awet di sana. Bougainville itu terkenal dengan borosnya media karena dia tidak hanya kita lakukan seni daun di sana ya, tidak hanya kita lakukan seni daun, tetapi ya terakhir dia adalah di bunga di sana. Bunga sendiri sangat cepat atau boros memakan media di sana ya. Jadi seperti ini. Apalagi dalam proses perimbunan itu sebetulnya juga boros memakan media di sana ya. Karena kita potong pucuk pruning, makan lagi dan makan lagi di sana ya. Jadi seperti itulah ceritanya pada zaman dahulu kala. Nah, ini juga Singapura kecil sudah jadi ini, seperti ini di sana. Tuh ya. Singapura sudah jadi. Nah, ini juga sudah jadi, tinggal lakukan dijulurkan sedikit untuk dilakukan potong pucuk. Pembungaan ini sudah berbunga sesuai bentuk ini ke sana. Nah, ini juga sudah jadi ya. Jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sementara untuk yang tanaman jadi kecil-kecil sudah jadi merimbun ya, dengan harga terjangkau sudah kita perlihatkan seperti ini di bawah 1 jutaan ke sana. Kemudian pertanyaan tentang kenapa sih harus rimbun menggunung seperti ini ya, kenapa harus rimbun menggunung. Nah, ini ya kisanak saya kasih penjelasan dulu, pernah saya sampaikan sebetulnya ini ya. Rimbun menggunung ini ada beberapa tujuan kisanak ya. Yang pertama tentu dari bentuk gunung-gunung seperti ini nih disukai semua kalangan ya. Mayoritas istilahnya dari nenek-nenek sampai cicit-cicit itu semua menyukai di sana. Jadi bentuk-bentuk seperti ini ya, rimbun menggunung seperti ini. Nah kemudian saat proses perimbunan misalnya, cahaya matahari itu mengenai ujung tunas dari sayap bawah ini sampai ujung mahkota itu
rata terkena sinar matahari di sana ya. Kenapa sih harus sinar matahari terus? Nah, karena ini pohon berbunga di sana ya, kerjasamanya dengan cahaya matahari itu sangat erat sekali. Saya yang menandatanganinya ya. Jadi memang pohon seperti ini prosesnya saat perimbunan, saat proses itu membutuhkan cahaya matahari di sana untuk mempercepat munculnya tunas, untuk menyehatkan ya, menyehatkan daun dan segalanya itu butuh cahaya matahari ya. Nih, kalau misalnya ya rimbunnya begini ya, misalnya dibalik yang bagian bawah itu kan nggak kena sinar matahari di sana. Nah, itu akan sulit muncul tunas, bahkan bisa daunnya tipis kurus di sana ya. Daunnya tipis kurus. Sementara saat pembungaan sendiri, kalau rimbunnya ya ini bentuknya apapun ya di sana, di sini tetap kita usahakan untuk rimbun gunung ya. Nih, dalam saat proses pembungaan nih seperti ini, kalian lakukan potong pucuk ya, misalnya proses pembungaan ya. Sinar matahari itu bisa mengenai juga di setiap ujung cabang dari ini bawah sampai gunungannya pucuk mahkota sampai sini, ini semua terkena cahaya matahari. Jadi bagaimanapun proses pembungaan itu ya, kerjasamanya juga dengan cahaya matahari di sana ya. Ini kalau kalian teduhkan saat proses pembungaan, bunganya nggak akan maksimal, bahkan nggak tumbuh di sana, yang tumbuh hanya tunas ya. Jadi seperti itu. Kenapa harus selalu rimbun-rimbun menggunung? Ini adalah pohon berbunga di sana ya. Pohon berbunga, bukan pohon berbuah. Pohon berbunga ya. Jadi pohon berbunga itu kerjasamanya memang sangat erat dengan matahari, dewa matahari di sana ya. Seperti ini, makanya kita buat konsepnya seperti ini semuanya ya. Rimbun-rimbun menggunung seperti ini nih karena memang seperti ini nih disukai banyak kalangan di sana ya. Mayoritas istilahnya kita mengikuti aliran pasar, selalu saya sampaikan itu di sana ya, mengikuti aliran pasar karena di sini dagangan di sana, semua ini dagangan. Jadi kita buat konsepnya seperti ini untuk menampakkan nanti bunganya itu ya, bunga itu bisa nih sesuai bentuk pohonnya ini, rimbun gunung nih ya, bisa sesuai bentuk pohonnya ini ya. Jadi proses yang seperti ini nih nggak akan bisa membohongi kita pohonnya di sana ya. Suatu saat kalau kita bungakan, mereka juga akan berbakti dengan baik. Mereka akan memunculkan bunga sesuai yang kita bentuk ini ya, itu sudah pasti. Ini mikro ungu ini sayangnya ini sudah laku ya di sana ya. Jadi proses untuk mencapai segini ya, kerimbunannya segini, nih batangnya segini. Dulu ini kecil guys, anak sekelingking ya. Ini umurnya sama dengan YouTube ini guys, anak. Umurnya sama dengan YouTube ini ya, 1 tahun lebih sedikit. Ini sekelingking dulu, jadi sampai segini ini 1 tahun lebih sedikit ya, sekitar 1 tahun 2 bulanan kalau nggak salah. 3 bulan atau 2 bulan ya. Kurang paham saya. Ini seumuran dengan saya membuat YouTube, karena dulu pernah kita upload tapi kita hapus, video lama-lama itu kita hapus di sana ya. Ini seperti ini sayangnya sudah laku ya. Mungkin saat video ini diupload, pohon ini sudah sampai ya di tempatnya, mungkin sudah sampai ya di tempatnya, ini sudah milik orang. Nah itu ya yang bisa kita jawab dari beberapa pertanyaan, meskipun yang lain belum dijawab di sana ya, meskipun yang lain belum dijawab pertanyaannya melalui konten ya, bersabar, bergiliran di sana ya, bergiliran, nanti pasti kita bantu memberikan solusi bagaimana supaya tanamannya itu bisa menjadi lebih baik ya.